Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ismawanti dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi NIM 21201001. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 2 yaitu pencacah atau counter. Yang pertama, saya akan menyampaikan dasar teori dan yang kedua, saya akan melakukan praktikum. Di sini saya akan menyampaikan dasar teori dari modul 2 yaitu pencacah atau counter. Pencacah atau counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Counter tersusun atas sederet flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Karnaugh sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dilihat dari arah cacahan, rangkaian pecacah dibedakan atas pencacah naik atau up counter dan pecacah turun atau down counter. Pencacah naik melakukan cacahan dari kecil ke arah besar, kemudian kembali ke cacahan awal secara otomatis. Pada pencacahan menurun, pencacahan dari besar ke arah kecil hingga cacahan terakhir kemudian kembali ke cacahan awal. Secara global, counter terbagi atas dua jenis, yaitu pencacah sinkron dan pencacah tak sinkron. Perbedaan kedua jenis counter ini adalah pada pemicunya. Pada pencacah sinkron, pemicu flip-flop dilakukan serentak atau dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada pencacah tak sinkron, minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, dan susunan flip-flopnya seri. Dengan memanipulasi koneksi flip-flop berdasarkan peta Karnaugh atau timing diagram dapat dihasilkan pencacah acak, shift counter atau pencacah sebagai fungsi register atau juga up-down counter. Pencacah biner tak sinkron tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar sampai flip-flop endless-nya. Karena itulah pencacah tak sinkron sering disebut juga sebagai ripple through counter. Sebuah pencacah asinkron terdiri atas sederet flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain. Yang berikutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock flip-flop pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila tebing yang benar diperlukan terdeteksi. Rangkaian pencacah BCD adalah rangkaian digital yang berfungsi melakukan proses perhitungan data input dan memberikan output data perhitungan tersebut dalam format data BCD atau binary kode desimal secara tak sinkron. Teknik perhitungan pada pencacah BCD tak sinkron adalah menghitung secara seri, yaitu secara bertahap di mana data output flip-flop pertama sebagai data input flip-flop kedua dan data output kedua sebagai data input flip-flop ketiga dan output data flip-flop ketiga sebagai data flip-flop keempat dan seterusnya. Pencacah BCD tak sinkron adalah rangkaian hitung data yang dibatasi sampai 10 hitungan saja. Proses counter dibatasi maksimal sampai 10 kali perhitungan. Pada pencacah biner tak sinkron, setiap flip-flop tidak berubah secara bersamaan atau tidak terjadi sinkronisasi terhadap detak masukan, tetapi perubahannya terjadi secara serial pada mana perubahan keadaan suatu flip-flop menunggu pemicu dari flip-flop sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya akumulasi waktu tunda. Sekian dasar teori dari modul 2, selanjutnya saya akan praktikum. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian. Yang pertama kita siapkan komponen-komponennya, yaitu kita cari 74111. Kita memakai yang atas, lalu OK, lalu N, OK. Untuk clock kita menggunakan logic toggle. Untuk reset kita menggunakan logic state. Untuk outputnya kita menggunakan logic probe.
kita menggunakan yang big. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian modulo 8 sinkron terlebih dahulu. Di sini kita butuhkan 3 buah JK flip-flop. Lalu logic toggle di sini. Di sini kita beri nama clock. Selanjutnya kita menggunakan logic state di sini. Kita beri nama juga di sini reset. Perbedaan dari logic toggle dan logic state yaitu logic toggle gunanya untuk clock. Jika diklik maka akan kembali ke 0. Sedangkan logic state gunanya untuk mengaktifkan, jika diklik akan seperti ini. Selanjutnya kita butuhkan 3 buah logic probe. Di sini kita rotasi. Lalu kita butuhkan N. Untuk N kita mirror. Selanjutnya kita merangkai rangkaiannya. Ini rangkaian untuk modulo 8 sinkron. Pada modulo 8, pada clock ke-8 akan kembali keadaan semula yaitu 0, 0, 0. Karena ini modulo 8, maka kita langsung mencoba ke clock 8. Ini kita run terlebih dahulu. Clock 1 yaitu dengan klik 1 kali. Clock 2 dengan klik 2 kali. Dan seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada clock ke-8, outputnya kembali seperti semula yaitu 0, 0, 0. Selanjutnya kita akan membuat modulo 6 sinkron. Di sini tidak perlu dihapus, kita hanya menghapus kabel-kabelnya aja karena rangkaiannya hampir sama. Pada modulo 6 kita perlu N-nya 2 ya. Maka kita tambah 1. Di sini kita rangkai. Nah, di sini rangkaiannya sudah jadi. Pada modulo 6, pada clock ke-6 akan kembali keadaan 0, 0, 0. Di sini kita coba ke clock ke-10. Kita run terlebih dahulu. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
di clock ke-10, maka outputnya 1, 0, 0. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian BJD sinkron. Kita hanya menghapus kabel-kabelnya saja. Pada BJD sinkron kita memerlukan N-nya 3, jadi kita tambah 1 lagi. Di sini kita mirror dan kita tambah 7411-nya juga 1 lagi. Dan logic probe kita tambah juga. Di sini kita rotasi. Lalu kita rangkai seperti pada modul. Nah, ini merupakan rangkaian dari BJD sinkron. Pada BJD sinkron, pada clock ke-10, keadaan akan kembali seperti semula, yaitu 0, 0, 0, 0. Mengapa seperti itu? Karena BCD yaitu binary kode desimal, dan desimal ada 10. Jadi, dari 0 sampai 9 dan 10 akan kembali seperti semula. Di sini kita akan mencoba pada clock 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada clock 6 akan menghasilkan output yaitu 0, 1, 1, 0. Selanjutnya kita akan membuat modulo 8 tak sinkron, yaitu yang kita butuhkan yaitu 3 buah JK flip-flop, 3 buah logic probe, 1 buah logic toggle, dan 1 buah logic state. Di sini kita tinggal merangkainya. Nah, pada modulo 8 tak sinkron, pada clock 0 masih 0, 0, 0. Sedangkan jika kita masukkan clock 1, akan menjadi 1, 1, 1. Seharusnya sama dengan pencacasan sinkron. Selanjutnya kita akan ke modulo 6 tak sinkron. Di sini kita akan menghapus kabel-kabelnya. Pada rangkaian modulo 6 tak sinkron, komponennya sama seperti modulo 8 tak sinkron. Di sini kita tinggal menyambungkan rangkaiannya saja. Nah, ini rangkaian dari modulo 6 tak sinkron. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian BJD tak sinkron. Di sini kita hapus kabel-kabelnya terlebih dahulu. Pada rangkaian BJD tak sinkron, kita membutuhkan 4 buah JK flip-flop. Jadi kita tambah 1 lagi. Dan 4 buah logic probe. Sini kita rotasi. Dan kita membutuhkan 1 buah N. Untuk N-nya kita mirror.
Nah, selanjutnya kita hubungkan rangkaiannya. Ini merupakan rangkaian dari BCD tak sinkron. Sudah selesai semuanya rangkaian yang ada pada modul 2. Apa sih perbedaan dari sinkron dan tak sinkron? Perbedaannya yaitu pada sinkron, rangkaiannya disusun secara paralel, pengiriman datanya masuk secara serentak. Sedangkan pada tak sinkron, rangkaiannya disusun secara seri, dan pengiriman datanya masuk secara satu-satu. Sekian penjelasan dari bab counter. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.